Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 182050067 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi mengenai perekonomian Indonesia. Nah, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Yang pertama ada perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ke-6 setelah Tiongkok, Jepang, India, Rusia, dan Korea Selatan. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Sini ada periode perekonomian Indonesia. Yang pertama, periode Orde Lama atau Orla. Periode ini berlangsung pada tahun 1945 sampai 1966. Nah, yang pertama ada masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Nah, keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan yang pertama ada inflasi yang sangat tinggi disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, sementara waktu pemerintah RI menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang Deja Fasce Bank, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946. Nah, yang kedua ada Panglima Afne, Allied Forces for Netherlands, East Indies atau pasukan sekutu, mengumumkan berlakunya uang nikah di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Ori, uang Republik Indonesia, sebagai pengganti uang Jepang. Nah, selanjutnya berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Nah, selanjutnya ada blokade Indonesia oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI, kas negara kosong, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Ada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1957. Yang pertama ada Gunting Syafruddin, yaitu pemotongan nilai uang seneri 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Nah, yang kedua program Banteng Kabinet Nasir, yaitu upaya menemukan wira swastawan pribumi dan mendorong importer nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importer pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Nah, yang ketiga itu nasionalis. Deja Fasce Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Maret 1951 lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi sistem ekonomi Alibaba. Kabinet Ali Sostrowijoyo yang diprakarsai Mr. Iskak Cakro Hadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Nah, yang selanjutnya ada pembatalan sepihak atas hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda akibat banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967. Nah, evaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: uang kertas pecahan 500 menjadi 50, uang kertas pecahan 1000 menjadi 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Nah, selanjutnya pembentukan deklarasi ekonomi DEKON untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Nah, dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada masa 1961 sampai 1962 harga barang naik 400%. Dan selanjutnya ada devaluasi yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp1, sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat.
lebih tinggi, maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Nah, selanjutnya ada kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluarannya. Pada masa ini, banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Dan selanjutnya ada sekali lagi itu, salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang tidak bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke timur sosialis baik dalam politik, ekonomi maupun bidang-bidang lain. Selanjutnya ada periode Orde Baru atau Orba. Periode itu pada masa Maret 1966 sampai Mei 1998. Dan terjadinya proses industrialisasi atau transformasi ekonomi dari negara agraris menuju semi-industri. Yang kedua, utama meningkatkan ekspor non-migas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Selanjutnya, menyebabkan terjadinya pergeseran dari semula tersentralisasi menjadi desentralisasi dan peran sektor swasta semakin besar. Nah, perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru lebih baik dari Orde Lama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kemajuan politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan pembangunan atau melakukan perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik daripada masa Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru berhasil menekan inflasi. Mereka juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok masyarakat serta meyakinkan mereka bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat. Dan yang ketiga, ada sumber daya manusia yang lebih baik. SDM di masa Orba memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik. Dan yang keempat adalah sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat. Hal ini sangat membantu khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar negeri, PMA, dan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir itu saja periode Orde Reformasi, ya periode 1998. Nah, yang pertama, masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Nah, yang kedua, kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Dan selanjutnya ada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM, bantuan langsung tunai BLT bagi masyarakat miskin. Ini ada sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama, sistem ekonomi demokrasi. Nah, ciri kelebihan sistem ekonomi demokrasi adalah yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengasihi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang keempat, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. Nah, yang kelima, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang keenam, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dan yang ketujuh, potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang kedelapan, ada fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sisi kelemahan sistem demokrasi adalah yang pertama, sistem free fight liberalis, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Nah, yang kedua ada sistem etatisme,
di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Yang kedua, ada sistem ekonomi kerakyatan dengan ciri-ciri positifnya, yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang selanjutnya, sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. Dan selanjutnya, fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya, ada warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya, hak pilih perorangan diakui dan pemanfaatnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dan selanjutnya, yang terakhir itu potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Sistem ekonomi tradisional. Kelebihan sistem ekonomi tradisional itu yang pertama, ada produksi ditunjukkan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Yang ketiga, memiliki sifat kekeluargaan yang sangat erat. Yang keempat, jarang terjadi kecurangan atau saling menjegal demi keuntungan salah satu pihak. Kelima, tingkat kesenjangan ekonomi antar masyarakat rendah. Kelima, pemerintah menjadi pengawas saja dan tidak melakukan monopoli. Nah, sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional itu yang pertama, kualitas dan kuantitas produksi sulit diprediksi sehingga akhir dilakukan standarisasi kerana mengandalkan hasil alam. Nah, yang kedua, ada efektivitas kerja rendah sebab tidak adanya struktur kerja yang jelas sehingga segala aktivitas yang dilakukan tidak terkontrol dan terevaluasi dengan baik. Nah, yang selanjutnya, pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan sangat lambat. Yang terakhir adalah pola pikir masyarakat di sistem ekonomi tradisional umumnya sulit menerima perubahan. Sistem ekonomi liberal. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi, terdorongnya untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Setiap orang atau pengusaha termotivasi mencari keuntungan. Dan terakhir, pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Sedangkan kekurangannya yaitu menimbulkan persaingan tidak sehat, terdapat kesenjangan kaya dan miskin, menimbulkan monopoli, terdapat eksploitasi SDM, dan pemanfaatan SDA sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, yang keenam, terakhir ada sistem ekonomi campuran. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran yaitu pertama, sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. Kedua, fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Nah, sedangkan untuk kekurangan di sistem ekonomi campuran, yaitu jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme, jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.